semuanya. Selamat datang dalam video kami tentang Fungsi pemodelan dan pertumbuhan eksponen. Kami dari kelompok 6 kelas 11A. Sebelum kami menjelaskan tentang fungsi pemodelan dan pertumbuhan eksponen, terlebih dahulu perkenalkanlah kami. Saya Aurel Salviani, Saya Gracia Stefani. Saya Rasya Talita. dan teman kami Giska Aulia Putri. Teman-teman bisa melihat nih contoh soal yang sudah kami lampirkan. Anggap pada buah persik terdapat 1,5 juta bakteri pada hari Selasa pukul 12.00 atau siang hari, dan satu bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri setiap jam. Ambil G sama dengan FT menampilkan jumlah bakteri dalam juta pada buah persik T jam setelah Selasa siang hari. Yang pertama kita cari adalah menentukan model untuk persamaan FT, akan dijelaskan oleh Rasya Talita. Jadi sebelum itu kita mencari bentuk umum fungsi eksponensialnya, yaitu f x sama dengan b dikali a pangkat x. Nah, selanjutnya kita mencari yang diketahuinya. Jadi yang diketahuinya itu B-nya itu jumlah awal, kita melihat pada soalnya yang ini 1,5 juta bakteri itu. Nah, jadi yang pertama diketahuinya B-nya adalah 1,5 juta bakteri. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah A. A itu basisnya. Basisnya yang di soal itu adalah bakteri membelah diri menjadi 2 bakteri setiap jam. Jadi A-nya itu atau basisnya itu adalah 2 per jam. Nah, jadi F T sama dengan 1,5 dikali 2T. T-nya ini dari sini, ambil G sama dengan F per T. Kemudian kita akan melanjutkan ke dalam soal yang kedua, yakni memperkirakan jumlah bakteri pada Selasa malam pukul 20.00. Nah, teman-teman, baru kita mencari nih dan memperkirakan jumlah bakteri pada Selasa malam pukul 20.00. Tadi udah kita ketahui ya teman-teman bahwa di soal tadi jumlah bakteri pada awalnya itu adalah pukul 12.00 sampai diperkirakan pukul 20.00, 12.00 sampai 20.00. Kita cari T-nya sama dengan 8 jam. Nih. Nah, setelah kita udah ketahui T-nya sama dengan 8 jam, apa yang harus kita lakukan? Kita memasukkan tadi bentuk umum model persamaan yang sudah kita ketahui di bagian A, itu adalah F sama dengan FT, yakni 1,5 dikali 2 pangkat T. Ini yang udah kita cari dan kita temukan di bagian A tadi. Nah, udah itu kita lanjutkan, kita masukkan T-nya sama dengan 8. Kita masukin ya. F T-nya kita ganti jadi 8 sama dengan 1,5 dikali 2, T-nya kita ganti jadi 8 lagi. Terus F sama dengan 8 dikali 1,5, 2 pangkat 8 itu adalah 256. Kemudian F sama dengan 8, 1,5 dikali 256 jumlahnya adalah 384 juta bakteri setelah 8 jam. Ini sudah kita ketahui dan kita dapat dan diperkirakan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita harus mencari pada soal yaitu jumlah bakteri pada Rabu siang. Nah, teman-teman semua, pada soal selanjutnya kita harus mencari berapa sih jumlah bakteri pada Rabu siang. Nah, kita ketahui tadi persamaan untuk soal tersebut adalah FT sama dengan 1,5 juta dikali 2T. Nah, kita harus cari dulu berapa sih T-nya untuk dapat jawaban dari soal ini. Nah, untuk mencari T, kita harus menghitung berapa sih waktu dari Selasa siang menuju Rabu siang. Nah, tadi kan jumlah bakteri awalnya itu pada Selasa siang pukul 12.00. Ini waktu bakteri awal menuju Rabu siang. Nah, karena tidak ditulis berapa sih spesifik waktunya, kita pakai aja pada pukul Rabu siang, berarti jam 12 siang. Berarti dari Selasa siang menuju Rabu siang
itu terdapat 24 jam. Jadi kita ketahui T-nya itu berarti 24. Nah, T-nya kita tinggal masukkan ke dalam persamaan, berarti F24 sama dengan 1,5 juta bakteri dikali 2 pangkat 24. Nah, 2 pangkat 24 itu adalah 16.777.216.000. Nah, 1,5 juta dikali 16.777.216.000 itu adalah Nah, jadi pada Rabu siang itu terdapat 25.165.824.000 bakteri. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, sudah kita ketemukan bagian A tadi adalah Ft sama dengan 1,5 kali 2 pangkat T. Kemudian bagian B yang pertama F8 sama dengan 384 juta. Kemudian bagian yang terakhir F24 sama dengan 25.165.824.000. Agar teman-teman semua dan kita semua itu lebih memahami lagi mengenai pemodelan dan fungsi pertumbuhan eksponen, aku punya beberapa soal yang bisa kita jawab bareng-bareng nih. Nah, soal yang pertama, pada sepotong roti terdapat 2 juta bakteri pada hari Senin pukul 10 pagi. Setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 2 jam. Misalkan Ft menunjukkan jumlah bakteri dalam juta pada roti setelah T jam sejak pukul 10 pagi. Yang A, tentukan model untuk persamaan Ft. Yang B, perkirakan jumlah bakteri pada Senin pukul 18.00 dan Selasa pukul 10.00. Nah, teman-teman, kalau kita lihat soal ini mirip kan dengan soal sebelumnya, tapi mungkin memiliki perbedaan. Nah, kita langsung aja jawab bagian A, yaitu model persamaan Ft. Nah, pertama kita harus tahu dulu kan bentuk umum fungsi eksponensial adalah Fx sama dengan B dikali Ax. Nah, setelah kita mau tanya bagaimana bentuk umum fungsi eksponensial, kita bisa langsung jawab nih untuk menentukan model persamaan Ft. Fx-nya diganti dengan Ft dan nanti T-nya itu menentukan jamnya. Berarti nanti X-nya ini yang di sini itu ganti dengan T. Nah, kita mencari B dan X-nya dan A-nya kita harus baca pada soalnya dulu. Nah, pada sepotong roti terdapat 2 juta bakteri pada hari Senin pukul 10 pagi. Nah, pada awal jumlah bakteri awal adalah 2 juta. Berarti B atau konstantanya itu adalah 2 juta. Nah, apa sih konstanta itu? Konstanta itu ibaratnya adalah jumlah awal bakteri itu tersebut, jumlah awal bakterinya. Nah, kita langsung ketemu B-nya adalah 2 juta. Nah, kita cari nih ya A-nya. Nah, setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 2 jam. Nah, kita ketemu nih basisnya. Basisnya atau A-nya itu adalah 2. Apa sih basis itu? Jadi basis itu kan kayak bakteri itu dia memperbanyak dirinya tuh berapa kali, sebanyak apa. Jadi itu kan fungsi eksponensial itu kan fungsi perpangkatan. Nah, fungsi perpangkatan berarti fungsi itu bertambah-tambah terus sesuai dengan ininya T-nya atau X-nya. Jadi A basisnya itu adalah berapa banyak sih bakteri yang membelah pada waktu tertentu ada pada pangkat tertentu. Nah, basisnya adalah 2 atau A-nya 2. Nah, terus kita lihat lagi ya di soalnya teman-teman. Nah, di soalnya ini setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 2 jam. Nah, jadi tidak seperti soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya itu kan misalnya bakterinya itu membelah diri menjadi 3 setiap jam. Tapi kalau pada soal ini bakterinya itu membelah diri 2 setiap 2 jam, bukan setiap jam. Setiap 2 jam berarti dalam soal ini ada memakai T besar. Apa sih T besar itu? Nah, jadi T besar itu adalah periode waktu tertentu. Apa sih periode waktu tertentu itu? Jadi periode waktu tertentu itu adalah bahwa bakteri itu dia tidak membelah setiap jam. Jadi bakteri itu hanya
membelah atau memperbanyak dirinya itu pada periode waktu tertentu. Nah, pada soal ini bakterinya itu mengalami perubahan atau membelah diri, memperbanyak dirinya setiap 2 jam. Nah, 2 jam ini adalah periode waktunya. Berarti dia di 2 jam itu dia baru memperbanyak dirinya. Setiap 2 jam baru memperbanyak dirinya. Nah, jadi T besar ini adalah 2. Nah, kalau di sini kan T kecil tuh menandakan jamnya kan, jam atau waktunya. Nah, kalau T besar ini dia menyatakan periode waktu tertentu. Nah, berarti dia setiap berapa jam baru memperbanyak dirinya atau membelah dirinya. Nah, kita langsung aja masukin ke dalam ini FT-nya. Berarti B-nya tadi adalah 2 juta. Tadi A-nya adalah 2 per T. Nah, karena dia mengalami membelah dirinya itu pada waktu tertentu setiap 2 jam, berarti kita harus di sini buat per T. Setiap jamnya itu berarti FT-nya 2 juta dikali 2 pangkat T per 2. Nah, 2 ini berarti menandakan bahwa nanti misalnya kita misalnya ditanya waktunya pada 10 jam berikutnya berapa. Nah, nanti kita bagi dengan 2 karena pada waktu tertentu itu dia hanya mengalami perubahan pada waktu tertentu gitu. Kita langsung nih pemodelannya. Nah, ketika kita sudah menemukan pemodelannya, kita bisa langsung jawab ke soal selanjutnya yang B, yaitu Senin pukul 18.00. Nah, tadi kan jumlah awal bakterinya itu kan 2 juta pada Senin pukul 10 pagi. Nah, jadi dari Senin pukul 10 pagi menuju Senin pukul 18.00 itu waktunya atau T-nya adalah 8 jam. Nah, kita tinggal masukin T-nya ini ke dalam model persamaannya. Nah, berarti F8 sama dengan 2 juta dikali 2 pangkat 8. Sabar, bentar ya teman-teman. 8 bagi 2. Karena dalam 8 jam itu dari Senin pukul 10.00 ke Senin pukul 18.00, karena bakterinya hanya setiap 2 jam baru memperbanyak dirinya. Nah, berarti dibagi jadinya. Berarti 8 bagi 2 adalah 4. Berarti 2 pangkat 4. Nah, F8 sama dengan 2 juta dikali 16. Berarti F8 sama dengan 32 juta bakteri. Nah, jadi setelah 8 jam dari jumlah awal bakterinya, kita mendapatkan setelah 8 jam terdapat 32 juta bakteri. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yaitu Selasa pukul 10.00. Nah, dari Senin jumlah awal bakterinya atau di bulannya itu dari Senin pukul 10.00 pagi menuju Selasa pukul 10.00 itu kan berarti dia 1 hari kan. Nah, berarti T-nya adalah 24 jam. Kita langsung masukin aja ke persamaannya. FT sama dengan 2 juta dikali 2 pangkat T per 2. Nah, F24 sama dengan 2 juta dikali 2 pangkat 24 bagi 2. Berarti F24 sama dengan 2 juta dikali 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 itu adalah Nah, 2 pangkat 12 itu adalah 4096. Nah, kita langsung kali aja 2 juta dikali 4096 adalah
8.192.000.000 bakteri. Nah, jadi setelah 1 hari atau pada Selasa pukul 10.00 terdapat 8.192.000.000 bakteri. Nah, setelah kita mendapatkan semua jawabannya, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sebuah virus komputer menyebar dengan jumlah perangkat yang terinfeksi meningkat 5 kali lipat setiap 2 jam. Pada awalnya, hanya 2 komputer yang terinfeksi. Yang A, tentukan model fungsi eksponensial yang menggambarkan penyebaran virus ini. Dan B, berapa jumlah komputer yang terinfeksi setelah 8 jam. Nah, kita langsung jawab aja yang A. Model fungsinya kita harus bentuk umum fungsi eksponensial itu kan B kali A kali X. Nah ini kita bisa cari model fungsinya untuk soal ini. Kita anggap aja ya fungsi atau banyak komputer akhirnya itu Ft dan T nya itu tetap jam ya. Nah, kita cari B dan A nya. Nah, sebuah virus komputer menyebar dengan jumlah perangkat yang terinfeksi meningkat 5 kali lipat setiap 2 jam. Nah, berarti basisnya, kita kalau nih, basisnya ada 5. Karena dia setiap 5 bakteri itu meningkat 5 kali lipat. Nah, selanjutnya setiap 2 jam. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, dia terdapat T besar, yaitu periode waktu tertentu. Karena virus ini dia hanya menambah setiap 2 jam sekali. Nah, berarti T-nya adalah 2. Terus pada awalnya hanya 2 komputer yang terinfeksi. Nah, berarti B-nya adalah 2. Karena bentuk awal atau jumlah awal komputer yang terinfeksi itu berapa. Nah, kita langsung masukin aja ke ininya. Berarti 2 dikali basisnya 5 T per T besar. T kecil per T besar. Nah, ingat ya teman-teman, kita memakai T besar itu jika bakteri atau virusnya itu dia mengalami perubahan atau memperbanyak diri, atau berdasarkan periode waktu tertentu, misalnya setiap 2 jam, setiap 3 jam. Kalau misalnya bakteri atau virusnya itu setiap jam dia menambah atau memperbanyak dirinya, kita tidak usah pakai per T besar ini, kita langsung aja T seperti soal yang pertama. Karena T ini digunakan jika bakteri atau virus pada soal misalnya itu dia itu mengalami perubahan atau memperbanyak dirinya itu pada periode waktu tertentu. Nah, seperti soal ini setiap 2 jam sekali dia baru memperbanyak virusnya. Nah, berarti Ft-nya sama dengan 2 dikali 5 T kecil per 2, karena T-nya tadi kita 2. Nah, setiap 2 jam dia baru memperbanyak. Nah, kita bisa langsung jawab yang bagian B. Berapa jumlah komputer yang terinfeksi setelah 8 jam? Berarti F8 sama dengan 2 dikali 5, 8. 5 pangkat 8 bagi 2. Nah, 8 bagi 2 itu kan 4 kan? Berarti F8 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 itu adalah 625. F8 berarti 1250. Nah, berarti banyak komputer yang terinfeksi setelah 8 jam, yang terinfeksi virus setelah 8 jam adalah 1250 komputer. Nah, kiranya dengan pembahasan beberapa soal yang mirip dengan soal-soal sebelumnya mengenai pemodelan fungsi pertumbuhan eksponen, teman-teman dapat memahami lebih dalam lagi mengenai fungsi dengan pemodelan pertumbuhan eksponen. Itu saja yang bisa kami jelaskan terkait dengan fungsi pemodelan dan pertumbuhan eksponen. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.